Buat kalian yang lagi nyari headset buat akomodir PC, untuk di konsol, untuk di mobile, kalian boleh tontonin review produk satu ini. Kita punya ROG Phation 2 500. Yuk, kita bahas lebih lanjut soal produk ini. Halo semuanya, balik lagi sama gue Sandi dari Afterwave Tech. Nah, kali ini kita bakalan review produk ROG Phation 2 500. Nah, ini tuh headset gaming premium yang dikeluarin sama ROG. Ini penerus dari versi sebelumnya, yaitu ROG Phation 500. Buat kalian yang belum tahu, kenapa tadi gue bilang ini tuh penerus dari versi sebelumnya, yang ROG Phation 500. Kalian boleh cek dulu di sini, kita bakalan tampilin gambarnya. Nah, ini tuh ROG Phation 500 itu generasi sebelumnya. Kira-kira perbedaannya apa aja sih dengan versi yang sebelumnya ROG Phation 500? Nah, kita bahas nih di sini selengkap-lengkapnya. Kenapa tadi di awal gue bilang ini tuh headset yang bisa ngakomodir semua kebutuhan, khususnya gaming ya, khususnya gaming buat kalian-kalian yang main gaming di PC, main gaming di konsol, main gaming dari mobile gitu. Ini tuh perbedaan sama yang sebelumnya cukup cukup untuk mengakomodir untuk game mobile kalau menurut kita. Headset ini tuh udah punya sertifikat Discord, TeamSpeak untuk PlayStation 5 juga. Jadi kalau kalian yang mau main di platform manapun gitu, misalkan dari konsol untuk di PS5 atau misalkan kalian main di mobile gitu, itu udah dilengkapi dengan kabel Type-C-nya gitu. Jadi buat teman-teman kan dulu masih pakai jack yang 3.5 ya maksudnya. Jadi, kalau kalian mau main game di platform apapun, mau itu PC, mau itu konsol, di PS5, mau itu kalian main di HP, mobile gitu ya. Jadi benar-benar ini tuh tinggal plug and play aja gitu. Jadi kalian udah dapet kabel Type-C-nya gitu. Sebelum kita bahas headset ini lebih dalam, mendingan kita cek dulu deh dalam boxnya ini kita bakalan dapat apa aja nih gitu kan. Nah, yang pertama, kalian bakalan dapat extra cushion. Nah, ini tuh dapat satu pasang, satu setel kanan kiri. Kalian itu dapat ini untuk ya ganti-ganti lah, mana tahu kalian bosan sama yang bawaannya itu kan leather ya. Kalau ini kan cuman dari kain biasa gitu ya. Yang kedua, kalian dapat jack 3.5 ya. Ini kabel 3.5. Ini untuk konektor juga ya, kalau kalian yang masih kalau di HP-nya masih bisa nyolok jack 3.5 ini ya kalian bisa pakai. Kalau misalkan di iPhone misalkan atau di Samsung yang gen baru, kalian kan udah pakai Type-C, nggak ada colokan jack lagi, kalian bisa dapetin juga dari box ini tuh untuk sambungan Type-C-nya. Jadi kabel Type-C-nya juga udah dikasih nih. Ini ngebantu banget buat teman-teman yang main game mobile gitu ya. Kalau kalian main game mobile di HP yang generasi sekarang ya, kayak iPhone, kayak Samsung yang gen seri-seri baru itu udah Type-C semua, udah nggak ada jack untuk headsetnya gitu ya. Dan juga kalian bakalan dapet konektor ini ya, extend type USB to Type-C ya, dongle buat Type-C-nya nih kalian dapat juga. Lalu biasalah kalian juga dapat manual booknya kalau yang butuh pedoman lebih dalam. Ini kalian bisa baca-baca manual booknya, apa aja kelebihannya, apa aja sistem operasionalnya itu kayak gimana. Ini kalian bisa baca-baca sendiri. Nanti pun kita bakalan review gitu ya. Oke, masuk dari review pertama, kita bahas dari segi desain. Nah, kalau dari segi desain, headset ini benar-benar khas banget ROG ya. Kalau ROG kan selain dari RGB-nya, warnanya itu dominan hitam. Mereka itu dominan hitam doff. Di sini mereka menggunakan material dominan plastik nih ya, dengan cushionnya itu leather ya, ini sintetis kayaknya kelihatannya. Jadi nampakin kesan premiumnya ya, karena ROG. Dan tentu aja ada RGB-nya gitu ya. Kalau misalkan nggak ada RGB-nya, kayaknya bukan ROG deh namanya. RGB ini bakalan nyala kalau kalian itu nyolokin kabel jack ataupun kabel Type-C-nya itu ke device kalian gitu, misalkan ke PC ataupun ke konsol ataupun ke mobile kalian gitu. Itu langsung otomatis nyala dan itu akan keluar langsung software Armoury Crate. Nah, Armoury Crate ini akan keluar secara otomatis, itu request to download. Jadi jika kalian colok itu ke device, itu bakalan langsung pop up gitu ya. Kalian tinggal download aja untuk settingan RGB-nya gitu ya.
Nah, lanjut kita coba review cushionnya. Ini yang lumayan penting juga nih, karena ini bakalan terus dipasang di telinga kita. Tadi kita sempat bahas bahannya itu leather, ini dari sintetis. Nah, cushion ini bersistem over ear. Jadi over ear itu apa sih? Jadi sistem over ear itu bakalan nutupin seluruh bentuk telinga kalian. Jadi kalian itu bakalan kerasa telinga itu ketutup semua gitu, keisolasi semua gitu dari suara-suara yang muncul dari luar gitu. Dan untuk clampingnya sendiri pun nggak terlalu nekan banget sih, maksudnya ini masih aman lah, masih nyaman dipakai buat gaming berjam-jam gitu ya. Lanjut ke bagian fiturnya. Kalau kalian mau bedain mana yang kanan, mana yang kiri, kalian bisa lihat di batang ininya ya, batang headsetnya ya. Ini ada di bagian dalam ada tanda R dan tanda L gitu. Itu buat ngebedain left and right. Di bagian sebelah kiri sendiri itu ada yang namanya tombol switch on off ya. Jadi ini ada on off untuk mic. Sebelah kiri kalian bisa tekan tanpa ngeliat gitu ya kalau nanti kalian sambil pakai. Selanjutnya di bawah tombol on off mikrofon ini kalian bakalan dapetin yang namanya volume wheel. Di sini kalian bisa ubah-ubah untuk virtual surround 7.1-nya. Ini kalau ke atas itu berarti naikin. Kalau ke bawah itu berarti kalian nggak nyalain, bisa dibilang jadi off gitu ya. Nah, di bawahnya lagi kalian ada ini apa ya, soket untuk colokan kabel untuk Type-C-nya. Kalian bisa colok di bawah volume wheel-nya. Dan di bawahnya lagi ada colokan atau soket untuk jack yang 3.5 gitu. Jadi kalian bisa pilih nih, mau kalau misalkan mobile yang masih ada jacknya pakai ini, atau misalkan yang pakai mobile yang gen-gen baru pakai Type-C juga bisa ada di sini gitu. Nah, lanjut kita ke bagian kanan. Di panel pertama itu ada tombol switch. Ini tombol switchnya untuk PC atau konsol pilihannya. Jadi kalau kalian bermain game di PC, misalkan untuk game-game yang butuh apa ya, butuh pendengaran lebih gitu ya, atau butuh kalian dengerin step apa segala macam, kalian bisa naikin ke atas. Itu untuk pilihannya PC. Untuk yang mobile, kalian bisa dipilih aja ke bawahin gitu untuk switchnya. Nah, yang menarik nih dari fitur yang satu ini nih, di kanan kalian itu bakalan ada yang namanya game chat switch. Jadi ini bentuknya itu wheel. Kalau kalian tarik dia ke atas, itu bakalan kalian bisa ngedengar voice chat lebih besar ataupun suara Discord lebih besar gitu. Itu kalau kalian tarik ke atas. Kalau misalkan kalian mau nyari setengah-setengah antara game chat dan volume gamenya, kalian bisa taruh itu di tengah-tengah gitu. Kalau kalian tarik itu ke bawah, itu kalian benar-benar full mendengarkan volume dari in-game-nya sendiri gitu. Kenapa ini tuh sangat berguna? Ini karena kalau pakai headset yang lain, biasanya kita itu setting-setting manual gitu. Kita buka audio mixer sendiri gitu, misalkan dari settingan apa dari aplikasi tertentu gitu. Kita biasanya setting manual gitu, lebih enak game in-game volume ataukah voice chat volume gitu ya. Nah, ini udah ada nih di sini, kalian tinggal geser-geser aja gitu. Nah, untuk dari segi konektivitas nih, kita bahas dari konektivitas. Untuk ROG Vision 2 500 ini yang kita dapat masih wired. Nah, ini bakalan bisa jadi nilai plus atau minus. Nah, kenapa plus atau minus gitu? Karena sesuai kebutuhan sebenarnya. Kalau kalian main game kompetitif yang butuh no latensi, ya kalian lebih baik pilihnya yang wired gitu. Karena wired otomatis latensinya bisa sampai 0 gitu, benar-benar 0. Kalau kalian butuh yang lebih mobile kayak untuk game HP gitu segala macam, mungkin kalian lebih prefer ke yang wireless. Nah, di sini untungnya dari ROG sendiri menyediain buat kalian untuk para gamers mobile, kalian bisa nyari yang wirelessnya gitu ya. Untuk ROG Vision 2 yang 500-nya yang wirelessnya gitu, untuk akomodir semua kebutuhan kalian. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya, kita bakalan ngomongin soal mic-nya. Nah, kalau kalian nonton tadi dari awal, kita sama sekali waktu kita open box ini, kita nggak dapet yang namanya boom mic. Nah, pertanyaannya, apakah ada extend-nya atau untuk boom mic-nya gitu di headset ini? Inilah kelebihan dari ROG Vision 2 500 ini. Nah, kelebihan dari ROG Vision 2 500 ini, headset ini sudah menggunakan teknologi EI, beamforming microphone dari ROG. Apa sih itu? ROG Vision 2 500 ini menggunakan teknologi EI beamforming microphone dari ROG, yang mana ada dua buah mikrofon di kiri dan di kanan, dan sudah didukung teknologi EI noise cancellation, sehingga dapat mengurangi noise atau suara bising yang tidak diperlukan secara real time. Nah, makanya kalau kalian yang nanti bakalan beli ROG Vision 2 500 ini,
Kalian kalau pertama kali buka, itu pasti bakalan bingung, kok nggak ada mic-nya gitu kan? Sekarang kita cobain gimana sih kualitas mic AI beamforming microphone dari ROG ini yuk. Audio cek 1, 2, 3. Ini adalah hasil dari teknologi AI beamforming microphone punya ROG Vision 2 500. 1, 2, cek. 1, 2, A, B, C, tes. Ini adalah suara dari ROG Vision 2 500. Kalian bisa nilai sendiri, bagus atau jeleknya. Ya, kalian bisa nilai lah ya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari review headset ROG Vision 2 500 ini. Jadi, kalau menurut gue sih ini memang headset yang cukup proper ya, cukup mumpuni kalau kalian punya lebih dari satu device, lebih dari satu konsol, misalkan kalian main game di warnet gitu, banyak perpindahan device gitu ya. Ini cocok banget. Yang pertama itu kalian bakalan dapetin plug and play-nya gitu. Jadi kalian mencolok dimanapun itu otomatis gitu, otomatis request to download. Kalian bisa setting semua di situ gitu ya. Yang kedua, headset ini itu kenapa kita bisa bilang proper itu karena bisa masuk di PC, kalian bisa masuk di PS4, PS5, udah support, Xbox, itu Nintendo Switch, kalian bisa masukin itu semua. Bahkan di iPhone, di Android device kalian sekalipun, itu bisa langsung plug and play gitu ya. Poin ketiga, itu kalian bakalan dapat beberapa kabel atau beberapa port, itu Type-C, terus ada jack 3.5-nya juga, jadi kalian bisa pilih lah, maksudnya kalau di HP kalian nggak ada Type-C-nya ataupun kebalikannya gitu, kalian hanya ada Type-C-nya gitu, kalian bisa pakai nih jack-nya sendiri gitu ya. Poin ini yang menurut gue paling besar dapat nilai plusnya dari ROG Vision 2 500 ini, yaitu fitur game chat. Jadi kalian cuman tinggal scroll ke atas atau scroll ke bawah untuk memilih chat dengan teman-teman kalian di Discord ataupun in-game chat. Ataupun kalau kalian scroll ke bawah, kalian bisa naikin volume in-game-nya untuk kalian para pro player ya. Ini tuh bakalan jadi fitur yang berguna banget buat kalian. Jadi kalian nggak harus setting secara manual, buka settingan di PC kalian gitu atau settingan di HP kalian, naikin volumenya di mixing sendiri ya segala macam. Kalian cuma tinggal scroll atas bawah aja gitu ya. Nah, yang terakhir nih, yang sangat-sangat penting buat yang namanya headset gaming, nah, itu audionya. Jadi, kalau kita kasih nilai buat audionya sendiri itu ya bisa dibilang jadi salah satu yang cukup baik lah ya di kelasnya ya. Secara ROG gitu ya, nggak mungkin mereka kasih audio yang abal-abal juga gitu ya. Meskipun headset ini tuh belum wireless gitu ya. Ya, tapi ROG sendiri ya ngasih pilihan lainnya gitu. Untuk wirelessnya kalian bisa cari sendiri di marketplace atau langsung tanya ke store di tempat biasa kalian beli ya. Buat kalian yang dari tadi mantengin dan penasaran berapa sih harganya gitu kan. Nah, ini tuh kalau kalian search di marketplace itu ada di harga sekitaran 2.999.000. Ya, kalau kalian tanya ke kita, worth it nggak sih beli seharga itu gitu, dengan ya kalian bisa cari di luar sana gitu ya untuk kebutuhan kalian juga. Ya kalau misalkan kalian tanya ke kita worth it atau nggak worth it, sebenarnya ya balik lagi ke kalian sih. Kalian carinya apakah headset untuk audio gitu, kalau kalian seorang audio engineer ataupun kalian seorang profesional gamers yang butuh in-game chat, misalkan butuh koordinasi sama teman kalian di tim gitu. Kalau gue rasa sih ini cocok banget buat kalian yang pro gamers gitu. Kalau kalian tadi audio engineer ya, kalian bisa cari yang merek-merek khusus buat itu gitu kan. Jadi ya kita rasa sih ini worth it for gamers. Nah, buat poin yang terakhir, buat kalian, kenapa kalian harus beli produk ini, ROG Vision 2 500? Karena ini adalah ROG, Republic of Gamers. Oh iya, jangan lupa subscribe ya.